Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Baiklah Bapak, Ibu-ibu, tinggal 2 hadis nih untuk kita belum Arab, alhamdulillah. Langsung saya bacakan hadis yang ke 1372. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam allamaha hadad du'a. Beliau mengajari si Aisyah tadi hadad du'a, doa ini. Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku itu as'aluka, aku itu meminta kepadamu minal khairi, dari kebaikan kulihi semuanya. Jadi semua kebaikan dimintakan kepada Allah Ta'ala. Ajili, yang sifatnya segera, wa ajili, dan yang sifatnya lambat. Ada ajilihi, ada ajilihi. Beda ain sama alif, ini artinya berbeda. Okay? Kalau ajilihi ini artinya yang segera, kemudian ajilihi itu artinya yang lambat. Ma'alim tu apa-apa yang aku mengetahui minhu darinya, dari yang aku minta tadi, wa malam a'lam, dan apa-apa yang aku tidak mengetahuinya. Ya, pokoknya sesuatu yang baik, karena begitu. Entah kebaikan itu saya ketahui ataupun tidak saya ketahui, pokoknya baik. Minta kepada Allah, baik itu secara segera oleh Allah Ta'ala dikabulkan segera ataupun dengan cara lambat, tidak mendikte Allah. Wa a'udzubika, dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah, min syarri kulihi, dari kejelekan semuanya. Dari kejelekan semuanya pun juga berlindungnya kepada Allah. Ajilihi wa ajilihi. Jadi yang sifatnya itu segera ataupun yang sifatnya juga lambat. Kalau itu kejelekan, saya minta perlindungan kepadamu ya Allah. Ma'alim tu minhu walam wa malam a'lam. Apa-apa yang aku itu mengetahui, yang aku ketahui minhu darinya, dari kejelekan tadi, wa malam a'lam, dan apa-apa yang tidak aku ketahui atau belum aku ketahui. Pokoknya jelek, minta perlindungan kepada Allah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku itu as'aluka, aku meminta kepadamu min khairi, dari kebaikan, masa'alaka, apa yang meminta kepada engkau itu, abduka, hamba engkau, wa nabiyuka, dan nabimu. Meminta kepada Allah dari kebaikan yang telah diminta oleh hambamu dan diminta oleh nabimu. Wa a'udzubika, dan aku minta perlindungan kepada engkau ya Allah, min syarri ma ada bihi abduka wa nabiyuka,
minta perlindungan kepadamu dari kejelekan apa yang ma'adabi, apa-apa yang telah berlindung bi dengannya, dengan kejelekan tadi, abduka hambamu wa nabiyuka dan nabimu. Sebagaimana ya berlindung hambamu juga nabimu itu berlindung dari kejelekan. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku itu as'aluka, aku meminta kepadamu al-jannata, jannah, surga, wa ma qoroba ilaiha, dan apa-apa yang mendekatkan ilaiha kepadanya, kepada jannah tadi, min kaulin au amalin, dari ucapan ataupun perbuatan. Jadi meminta kepada Allah Ta'ala untuk jannah ini yang didekatkan baik lewat ucapan ataupun lewat perbuatan. Minta pada Allah. Barangkali ucapannya dia menjadikan dia masuk jannah, atau perbuatan dia menjadikan dia masuk ke dalam jannah. Jadi dimintakan kepada Allah Ta'ala. Wa as'aluka, dan aku meminta kepadamu. Ka di sini adanya mu Allah ya. Wa as'aluka, dan aku meminta kepadamu ya Allah, anta ja'ala, bahwasanya aku itu menjadikan kulla qada'in, tiap-tiap ketetapan, qadai tahu, engkau itu menetapkannya, li untukku itu khairan, kebaikan. Meminta kepada Allah bahwasanya dijadikan tiap-tiap ketetapan itu, ketetapannya pada dirinya itu ketetapan kebaikan. Minta aja pada Allah Ta'ala ketetapan yang baik. Akhrajahu Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibbana wal Hakim. Jadi yang mengeluarkan hadis ini adalah Ibnu Majah. Kemudian Ibnu Hibban menganggap bahwa hadis ini hadis yang sahih. Begitu juga Hakim juga menilai hadis ini hadis yang sahih. Hadisnya agak panjang ya, jadi beberapa permintaan dan minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Insyaallah kalau belum pernah melakukan, setidak-tidaknya kita pernah membaca lewat ngaji ini, pernah melakukan juga. Ini kan diajarkan kepada istri beliau. Seribu 1373 hadis yang terakhir dari kitab ini. Wa akhraja, dan mengeluarkan juga asy-Syaikhani, dua syekh, an Abi Hurairah, dari arah Abu Hurairah, Syaikhani. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani, dua perkataan, dua kalimat, dua ucapan ini. Habibatani, yang keduanya itu dicintai ilar rohmani, kepada yang maha belas kasih, yakni Allah Ta'ala. Ada dua ucapan yang dicintai oleh Allah. Khafifatani, keduanya itu ringan alal lisani, atas lisan, artinya diucapkan ringan. Sakilatani fil mizan, amat berat atau berat keduanya itu pada timbangan Allah. Jadi ada dua ucapan yang disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Belas Kasih. Itu yang dicintai itu kedua itu ringan, ucapan itu ringan, diucapkan itu ringan. Tetapi nilainya di hadapan Allah itu ditimbang itu berat, pahalanya itu banyak, gitu, berat ya. Yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu saja. Jadi subhanallah wa bihamdi itu satu, subhanallahil azim itu
Satu saja ada dua ya. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdi, dan dengan segala pujiannya. Subhanallah, maha suci Allah, al-azimi, yang maha agung. Kan ringan sekali, kapan saja bisa melakukan ini. Baik dengan kerja, kalau ingat itu ya, atau waktu tiduran, atau waktu istirahat, atau waktu kongko-kongko kita, kapan saja bisa melakukan ini. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Mudah sekali, ringan sekali. Enggak pakai modal, enggak pakai ragat. Cuman ngubah-ngubah ke lisan saja. Tapi itu berat di hadapan Allah Ta'ala timbangan ini. Itulah dari belas kasihnya Allah Ta'ala dipermudah hambanya itu masuk ke dalam jannah lewat ini ucapan-ucapan yang ringan tetapi diberi pahala yang besar. Selesai. Ini perkataan, bukan perkataan, ini penyusunan nggih. Qala musannifu faragha minhu mulakisuhu Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajarin, pengarang kitab ini yang terkenal dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, fi hadis ashri syahri Rabiul Awal wa sanatan samanin wa isrina samaniyatin hamidalillahi ta'ala wa musalliyan ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa karriman wa bajilan mu'adziman. Ini penyusun, ini telah disusun ya, di apa nih selesainya susun karena penyusunan kitab ini, masing-masing kitab berbeda dalam penyusunan ini, dikeluarkannya itu ya di tanggal yang ke-11 bulan Rabiul Awal tahun 818 gitu ya, telah sempurna, telah terselesaikan ya, akhirnya ya memuji kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian mukariman dan ketermuliaan yang mubajilan mu'adiman, yang apa berkesedaraan dalam satu keadiman ya, ketermuliaan kalau mau belajar kitab ini. Nah, selesai Bapak Ibu, yes. Jadi artinya sudah semuanya lewat kitab ini dari awal, dari mulai bab miyah, kitab toharoh, bab sholat, dalam siap, dalam haji, ya, haid dan lain sebagainya, tentang sholat apalagi ya, dan banyak sekali bab-bab yang ada di sini. Seandainya kita telah mengerti dan mengamalkan hadis ini, kok di satu tempat kita mendapati orang lain berbeda cara sholat kita, itu ya, berbeda cara wudhu kita, berbeda dengan kita, jangan gegabah menuduh orang lain itu, oh itu tidak benar, wudhu kita belum marah begini loh. Nah, barangkali saudara kita itu justru mengamalkan hadis yang tidak tersusun dalam kitab ini, maka lebih berhati-hati kita ini. Jangan mudah-mudah kita itu memberikan cap kepada saudara kita itu, mungkin apalagi bid'ah, apalagi tambah sesat, apalagi kafir. Nah, ini insyaallah kita mengingat tuduhan kepada saudara kita itu yang kalau tidak terbukti, kalau tidak benar, maka tuduhan itu akan kembali kepada penduduk. Maka berhati-hati sekalian, gitu. Akan lebih baiknya kita itu banyak belajar justru kepada orang-orang yang cara ibadahnya, sholat kita itu mungkin berbeda dengan kita, dengan cara menanyakan, dengan jalur lain. Sebagian apa yang disampaikan Pak Ibu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.